Halo sahabat hukum, jadi saya diminta memberikan pendapat mengenai pembunuhan yang sedang viral saat ini. Sahabat hukum, pernah dari kalian dengar cerita di mana ada seorang satpam yang dibunuh oleh majikannya sendiri? Lah, bukannya satpam itu tugasnya jaga keamanan, kok malah nggak aman di rumah majikannya sendiri? Jadi ada cerita nyata dari kasus yang sedang viral baru-baru ini. Dari kalian pasti bakalan heran dengan kasus seperti ini. Kok bisa tega ya? Jadi di kawasan rumah mewah di daerah Bogor ada seorang satpam yang bernama Septian meninggal, dan pelakunya adalah bosnya sendiri atau majikannya sendiri. Terus gimana ceritanya bisa sampai seperti ini? Korban tewas bersimpah darah di sebuah rumah mewah di Jalan Lawang, Gintung, Bogor Selatan, Kota Bogor. Peristiwa ini terjadi pada hari Jumat sekitar pukul 4.20 waktu Indonesia bagian Barat. Korban mengalami luka di bagian kepala, dada, akibat senjata tajam. Jadi majikannya ini kesal dengan satpam yang menjaga rumahnya. Dikarenakan satpam tersebut sering melapor kepada ibu pelaku karena sering pulang malam dan sampai si pelaku telah mempersiapkan benda tajam untuk membunuh si korban. Saya sempat berpikir apa yang bisa bikin majikannya sampai segitu teganya sama satpam penjaga rumah. Apakah karena bagian listrik yang telat bayar, atau mungkin karena si Septian pernah nyuruh majikannya keluar pakai helm dengan membawa motor. Nah, aturan tetap aturan. Malah jadi kayak seperti ini. Tapi nggak mungkin juga kan seperti itu. Kalau ngomongin hukum, tindakan pembunuhan ini bisa dijerat dengan pasal 338 KUHP. Dengan pasal ini menyebutkan barang siapa dan sengaja merampas nyawa orang dan diancam pidana penjara paling lama 15 tahun, dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan seseorang. Sedangkan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang 1/2003 berbunyi, setiap orang yang merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sedangkan unsur pada pasal 338 KUHP tindak pidana pembunuhan barang siapa atau setiap orang dengan sengaja merampas menghilangkan nyawa orang lain. Apakah ini bisa terbukti? Kalau saja pembunuhan ini ternyata direncanakan, maka pasal 340 yang bakal dipakai. Pasal ini mengatur tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana paling lama 20 tahun. Pasti serem kan? Nah, pada saat kejadian, polisi juga langsung turun tangan. Penyidik menemukan barang bukti yang kuat sampai akhirnya kasus ini jadi viral di media sosial. Nah, kebayangkan gimana gegernya warga di lingkungan rumah pelaku. Pasti heboh dan pasti jadi serem. Yang bikin penasaran tuh, apa motivasinya? Ada juga yang bilang ini gara-gara dendam lama, tapi siapa yang tahu ini cuma masalah kecil yang bisa dibesar-besarkan. Nah, menurut kalian, kenapa sih seseorang bisa sampai segitunya sampai karyawannya sendiri? Apa karena power trip alias terlalu ngerasa punya kuasa, atau mungkin ini soal ego yang nggak mau kalah? Nah, tulis teori kalian di kolom komentar. Saya kepingin tahu apa pendapat kalian tentang masalah ini. Nah, dari kasus ini kita banyak belajar para sahabat hukum, yaitu hubungan kerja haruslah sehat, dan jadi majikan juga jangan seenak-enaknya, dan karyawan juga harus bisa profesional dalam bekerja. Banyak pesan positif dari kejadian berikut. Karena kalau sudah begini, siapa yang rugi? Pasti kita semua yang masuk dalam masalah tersebut. Dari kasus ini, polisi akan menjalankan penyidikan lebih banyak dalam kasus ini, dan jangan lupa subscribe dan follow untuk channel ini agar tidak ketinggalan video update lainnya. Satu hal, bos, kalau mulai aneh-aneh, mending cari kerjaan yang baru aja. Hidup itu udah berat, jangan ditambah drama, nggak perlu kan ya. Baik sahabat hukum, pokoknya stay safe, jaga diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Dan jangan lupa follow akun saya. Akan balik lagi dengan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam hukum Indonesia.